Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan lalu kita sampai pada ayat yang ke-9 dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk pada ayat yang ke-10. Benar ya? Udah lupa? Benar ya? 10. Ayat 10 sekarang. Allah menyebutkan tentang ciri-ciri al-abrar, ciri-ciri penghuni surga yang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, ya, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu di surga. Di antara ciri-ciri mereka sudah kita sebutkan, yaitu ayat yang ke-9, 8 dan 9, bahwasanya mereka memberi makanan yang makanan tersebut mereka sukai, padahal mereka sukai, mereka berikan kepada anak yatim, kepada orang miskin dan kepada tawanan, dan mereka memberikan makanan tersebut ikhlas karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan kalian makanan ini karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak membutuhkan dari kalian jazaan, balas budi, kami tidak butuh syukuran, dan kami tidak butuh kata terima kasih dari kalian. Nah, ada dua model orang. Yang pertama yang memberi, yang kedua yang diberi. Orang yang diberi maka diperintahkan oleh syariat agar tidak mengharap balas budi dari orang yang diberi. Bahkan jangankan balas budi, jangan berharap terima kasih darinya. Ya. Sehingga benar-benar dia beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia ingin mendapatkan ganjaran di akhirat ataukah dia ingin mendapatkan ganjaran di dunia, disanjung, diucapkan terima kasih atau dibalas budi oleh orang yang dia baiki tersebut, dia tinggal pilih. Oleh karenanya hendaknya dia memilih balasan di akhirat, sehingga dia tidak perlu balas budi dan tidak perlu juga terima kasih dari orang yang dia bantu. Sementara orang yang dibantu diperintahkan oleh syariat untuk pandai berterima kasih. Untuk pandai berterima kasih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurillah man la yashkurin nas. Ya, atau la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seorang dikatakan berterima kasih, bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Maka kalau kita dibantu, kewajiban kita berterima kasih, bahkan membalas budi. Ya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa melakukan kebaikan kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Kalau bisa semisalnya fakafi'u, mukafaah, balas budi sebagaimana kebaikan dia. Ya, kalau kalian tidak mampu menemukan hal yang untuk membalas budi mereka, maka fad'u lahu, maka doakan dia. Ya. Jadi intinya kita lihat kita sebagai posisi apa. Kalau kita sebagai posisi yang memberikan, maka hendaknya kita tidak berharap balasan, balas budi maupun terima kasih. Muamalah kita dengan Allah, bukan dengan orang ini. Allah yang suruh kita bantu, kita berharap balasan dari Allah, bukan dari orang ini. Ya, ya, bahkan kita berterima kasih orang ini, kita bantu dia sehingga Allah membukakan bagi kita pintu untuk bisa beramal saleh. Tapi kalau posisi kita sebagai orang yang dibantu, kita tahu diri, kita harus berterima kasih. Ya, kita harus berterima kasih. Kalau bisa kita balas budi sebagaimana yang dia berikan kepada kita, yang terbaik. Sehingga tatkala kita balas budi orang tersebut sebagaimana kebaikan dia, maka kita tidak ada, hati kita tidak tergantung kepada orang ini. Ya, artinya kita benar-benar bisa lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang punya utang budi itu ada kerendahan diri di hadapan orang tersebut, bagaimanapun juga, ya. Baik, kita lanjutkan. Di antara ciri mereka al-abrar, para penghuni surga, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sungguhnya kami takut azab Rabb kami pada hari di mana abusan qamtarira, pada hari di mana abusan itu banyak orang-orang yang abus, yang wajahnya menyedihkan, wajahnya merasa sakit, merasa terhina, qamtarira, yang penuh dengan kesulitan. Abus itu mengkerutkan dahi, itu namanya abus dalam bahasa Arab, artinya
Dia melihat sesuatu yang dahsyat sehingga dia pun pada hari kiamat dalam kondisi demikian. Takut bercampur dengan kegelisahan. Ya, qamtarira ada dua tafsiran di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan syiddah, yaitu dia merasa hari yang sangat berat pada hari tersebut. Ada yang artikan qamtarira ay tawila, yaitu kesulitan yang dia hadapi pada hari kiamat kelak terasa sangat panjang, terasa sangat berat. Ya, bagaimana tidak? Ya, di padang mahsyar orang-orang kafir akan menjalani tahapan ya fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Pada hari di mana satu hari seperti 50.000 tahun. Jadi mereka mulai menghadapi tahapan di hari kiamat mulai dari padang mahsyar, kemudian hisab, kemudian mizan, kemudian sirat dan seterusnya, semuanya itu 50.000 tahun. Makanya hari tersebut disebut dengan qamtarira, yaitu panjang. Panjang. Ini di antara dua tafsiran disebut dengan hari yang syadid, hari yang keras dan hari yang tawil, hari yang panjang. Nah, orang-orang beriman takut dengan hari tersebut. Ini sudah kita singgung pada pertemuan lalu. Mereka takut dengan hari tersebut, tapi ketika mereka sampai pada hari tersebut, Allah hilangkan rasa takut, Allah berikan ketenangan kepada mereka. Ya, sebagaimana firman Allah, wujuhu yauma idzi musfirah. Pada hari tersebut wajah-wajah mereka berseri-seri. Ya. Tetapi waktu di dunia mereka takut dengan hari kiamat. Itu ciri orang beriman, takut dengan azab Allah, takut dengan hari yang sangat dahsyat tersebut. Kata Allah, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadrata wa surura. Buktinya kata Allah, fawaqahumullah, Allah pun memelihara mereka, menjaga mereka dari buruknya hari tersebut. Hari kiamat hari yang buruk. Tetapi ya, keburukan yang ada pada hari tersebut, kedahsyatan pada hari tersebut dicegah oleh Allah sehingga tidak mengenai mereka. Maka Allah mengatakan fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Allah lindungi mereka. Wiqayah artinya Allah melindungi mereka dari keburukan hari tersebut. Kenapa? Waktu di dunia mereka takut dengan hari tersebut. Adapun orang kafir mereka tidak takut ya. Mereka merasa aman. Sebagaimana firman Allah, innahu kana fi ahlihi masrura. Dahulu orang kafir waktu di dunia bersenang-senang di keluarganya. Innahu dhanna alla yahur. Dia menyangka dia tidak akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman takut sehingga dengan ketakutannya kepada hari kiamat. Jadi ingat, takut dengan hari kiamat itu ibadah ya. Ini itu sebab seorang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ya. Makanya kita belajar tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang dahsyatnya hisab, tentang dahsyatnya mizan, tentang dahsyat sirat, agar tumbuh rasa takut dalam diri kita karena kita menyadari betapa banyak kekurangan kita, betapa banyak kesalahan kita. Dan rasa takut itu Allah beri balasan dengan dilindungi dari buruknya hari tersebut. Kemudian kata Allah, walaqahum nadrata wa surura. Dan Allah bertemu dengan mereka sambil memberikan kepada mereka nadratan wa surura. Nadrah itu keindahan berkaitan dengan fisik. Jadi fisik mereka putih, yauma tabyadu wujuh, wajah mereka putih. Kemudian wujuh yauma idzin musfira, wajah mereka berseri-seri. Secara fisik mereka diberi balasan oleh Allah dengan wajah berseri-seri, dengan wajah yang bercahaya. Wa sururan, dan dalam batin juga mereka berbahagia. Dalam batin mereka juga berbahagia. Jadi nadrah berkaitan dengan fisik, surur berkaitan dengan batin. Itu balasan yang Allah berikan kepada mereka pada hari kiamat kelak. Kata Allah, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberi balasan kepada mereka atas kesabaran mereka, atas kesabaran mereka. Ma di sini bagi yang belajar bahasa Arab, ma adalah ma al-mausulah bi makna alladhi. Yang kalau dalam usul fikih ma al-mausulah ta'um, memberikan faedah keumuman. Kalau kita artikan dalam bahasa kita, maka Allah beri balasan kepada mereka karena seluruh kesabaran mereka selama di dunia. Allah berikan balasan surga dan Allah pakaikan kepada mereka pakaian sutra. Oleh karenanya kesabaran di sini mencakup seluruh bentuk kesabaran. Sebagian ulama membagi kesabaran menjadi 3, sebagian ulama membagi kesabaran menjadi 4. Yang 3 maksudnya sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ini butuh kesabaran. Sabar untuk sholat berjamaah, sabar untuk bangun malam, sabar untuk silaturahmi, itu enggak gampang ya. Sabar untuk silaturahmi, sabar tatkala bergaul dengan kawan-kawan, kadang-kadang ada yang menyindir, kadang-kadang ada yang tidak menyambut kita, sabar dalam berinteraksi. Amal soleh butuh kesabaran.
Kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini juga sangat berat di zaman sekarang ini. Sabar untuk menundukkan pandangan, sabar untuk tidak melihat foto-foto cewek atau video-video wanita yang buka aurat di YouTube ya, atau di samping-samping YouTube ya. Terkadang ustaz sampingnya cewek-cewek, masya Allah ya. Tergantung mata kita gini betul betul. Kita ngelirik dua-duanya. Astagfirullah, alhamdulillah. Astagfirullah, alhamdulillah. Jadi Allah Maha tahu. Sabar untuk tidak melihat itu semua. Sabar untuk tidak melihat istri orang. Terkadang istri orang kelihatannya lebih cantik daripada istri sendiri. Tundukkan pandangan. Banyak maksiat. Sabar untuk tidak menggibah orang. Ya, sabar untuk menahan emosi. Banyak hal-hal yang harus kita sabari. Sabar yang ketiga adalah sabar tatkala ditimpa dengan musibah. Musibah mungkin dizalimi, mungkin barang kita diambil, mungkin hak kita dijatuhkan, mungkin kita dihalangi ya. Mungkin kita dihina, mungkin kita dituduh yang tidak-tidak, mungkin orang menjatuhkan harga diri kita. Kita sabar, semuanya butuh kesabaran. Hidup ini isinya ujian. Sabar keempat sebenarnya menambah yaitu as-sabru inda sadamatil ula, berkaitan dengan musibah. Maka ada kesabaran yang tingkat tinggi, yaitu kesabaran sejak pertama kali terkena musibah. Seorang begitu terkena musibah, langsung dia bersabar dengan mengatakan qaddarallahu wa ma sya'u fa'al. Qaddarallah, sudah Allah mentakdirkan. Dengan mengucapkan kalimat itu, dia mudah bersabar. Atau dia berkata langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung sabar di awal kena musibah, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sampai dikhususkan sebagian ulama menganggap dia sabar yang keempat. Padahal dia sama, termasuk dari sabar jenis ketiga itu sabar tatkala terkena musibah. Jadi hidup ini isinya adalah ujian, ya. Maka seorang bersabar dengan segala ujian tersebut, balasannya adalah apa? Surga. Balasnya adalah surga. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah cerita lagi tentang nikmat surga. Tadi Allah sudah sebutkan di atas tentang nikmat surga, ini nikmat surga yang lain. Kata Allah, bagaimana mereka di surga? Hariran. Mereka mau surga, mereka pakai baju sutra. Selama di dunia mereka tidak boleh pakai baju sutra laki-laki, ya. Man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Kata Nabi, laki mana saja yang pakai kain sutra di dunia, dia tidak akan pakai di akhirat. Ya, mereka sabar. Mereka dikasih baju sutra. Kemudian kata Allah, muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka bertelekan di surga di atas araik. Araik itu apa? Araik itu jamak dari arikah. Kata plural dari arikah. Arikah adalah sarir tetapi dihias. Itu namanya arikah. Bukan sarir, bukan tempat tidur biasa, tapi tempat tidur yang dihias. Ada selimutnya, ada kelambunya, dihias dengan bantal-bantal yang teratur, itu namanya arika dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada yang seperti itu. Contoh seperti kaas. Kaas itu tidak dikatakan kaas kecuali gelas tersebut sudah terisi khamr, itu baru disebut kaas. Bahasa Arabnya ada sendiri. Gelas kosong ada, kaas ada juga. Kalau sudah terisi penuh namanya kaas. Seperti dalwu. Dalwu adalah ember kosong, tapi kalau sudah berisi air namanya zanub atau sijil. Zanub atau sijil. Jadi bahasa Arab tu luas. Yang kosong namanya ini, yang penuh namanya lain juga ya. Kalau kita ember penuh. Ya tidak ya. Bahasa Arab ada ember kosong ada bahasa Arabnya, ember penuh ada bahasa Arabnya. Gelas kosong ada bahasa Arabnya, gelas penuh juga ada bahasa Arabnya. Sarir ada bahasa Arabnya, sarir tempat tidur yang dihiasi ada bahasa Arabnya sendiri, namanya arikah. Jadi kalau antum masuk surga, antum akan berada di atas arikah, sarir yang sudah dihiasi dengan kelambu, dengan selimut, dengan bantal-bantal. Emang yang ngatur siapa? Bidadari. Tahu enggak? Ya. Kemudian apa? Muttaqiin, ittika dalam bahasa Arab yaitu ma baina al-julus wal ittija. Wal ittija, antara al-julus wal ittija, antara duduk dan berbaring. Namanya ittika ya begini. Antara duduk dan tidur. Tengah-tengahnya berarti apa? Bersandar. Itu biasanya gaya orang-orang kaya seperti itu. Ya, antum juga bisa di rumah, enggak gaya orang kaya. Tapi tempat tidurnya kayu ya, goyang sedikit bunyi-bunyi ya. Tapi ini enggak, ini sarir, tempat tidur yang sudah dihiasi. Kemudian ada bantal-bantal untuk dia bersandar dan dia sambil santai ngobrol sama bidadari, sama istrinya, sambil melihat kenikmatan yang begitu banyak. Itulah penghuni surga.
La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di surga sana tidak ada terik matahari yang panas dan tidak ada dingin yang menusuk, tidak ada. Kenapa? Karena di hari kiamat tidak ada matahari, tidak ada rembulan. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Ya. Kemudian idza syamsu kuwirat, matahari sudah selesai. Ya. Matahari dikumpulkan digabungkan dengan rembulan, sebagian tafsir mengatakan demikian. Atau matahari dilemparkan di neraka jahanam. Sudah selesai. Tidak ada kepanasan, tidak ada kedinginan. Semua hawanya sejuk. Makanya Allah berkata kepada Nabi Adam alaihissalam ketika Allah berbicara tentang surga, innaka laka fiha, innalaka alla tajua fiha, innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Sungguhnya engkau di surga wahai Adam, kau tidak akan lapar dan kau tidak akan telanjang dan kau tidak akan haus wa la tadha dan kau tidak akan kepanasan. Di surga selalu apa? Sejuk. Syamsan maksudnya panas, zamharir artinya dingin yang menusuk. Jadi sejuk. Tidak kepanasan, tidak kedinginan. Terlalu dingin juga enggak enak. Terlalu panas juga enggak enak. Hawanya selalu sejuk, menyenangkan. Tidak tahu berapa derajat, yang penting menyenangkan. Kemudian Allah lanjutkan, wadaniyatan alaihim dhilaluha. Pohon-pohon yang tinggi di surga, tentunya pohon-pohon tidak sama dengan pohon di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syajarin fil jannah illa wasaquha min dhahab." Tidak ada satu pohon pun di surga kecuali tiangnya terbuat, kecuali batangnya dari emas. Dia sangat tinggi, tetapi naungannya rendah sehingga enak. Ya, meskipun tidak ada panas, tapi Allah menghiasi surga dengan seperti itu. Ya, kata para ulama, meskipun tidak ada panas, tapi Allah berikan apa? Naungan. Sama seperti di surga, tidak ada lapar, tapi Allah kasih apa? Makanan, sehingga untuk berlezat-lezat. Tidak ada haus, tapi Allah kasih apa? Minuman, untuk berlezat-lezat. Ya. Di surga tidak ada rambut semrawut, tetapi Allah kasih sisir terbuat dari emas, ya, untuk menambah kelezatan, keindahan. Sebenarnya tidak ada panas, tetapi Allah kasih apa? Naungan, sehingga naungan tersebut menambah keindahan surga. Wa dhullilat kutufuha tadlila, dan buah-buahannya ya dimudahkan oleh Allah, ditundukkan oleh Allah sehingga mudah untuk dipetik. Ya. Dhullilat maksudnya ditundukkan buah-buahnya. Kata para ulama dalam buku tafsir mereka, manusia kapan saja ingin buah langsung datang. Dia lagi berbaring begini. Ini kalau jauh ya. Contoh ya. Bidadarinya mana? Lagi contoh begini terus dia pingin buah, buahnya turun sendiri. Cret. Itu namanya buah-buahnya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi duduk sama. Lagi pingin buah datang. Tet, makan. Dia lagi berdiri, buahnya datang. Pokoknya buahnya sesuai dengan keinginannya. Wa dhullilat kutufuha tadlila. Dalam ayat yang lain kutufuha daniyah. Buah-buahnya rendah. Jadi di sana enggak ada orang manjat pohon ya. Mau manjat apa? Ngambil kedondong di atas, waduh. Di sana enggak ada. Buahnya datang sendiri. Buahnya datang sendiri. Kemanapun dia berada, dia berdiri, dia duduk, dia berbaring, buah-buahnya tunduk datang kepadanya. Oleh karena subhanallah, begitu puncaknya nikmat di surga, maka tidak ada yang tidur di surga. Tidak boleh tidur. Kenapa? Kalau ditanya, ya Rasulullah, apakah ahlul jannah tidur, penghuni surga tidur? Kata Nabi, tidak. Karena an-naum akhul maut. Tidur adalah saudara daripada kematian. Kenapa? Kalau dia tidur di surga, berarti dia sedang off dari kenikmatan. Paham? Padahal penghuni surga tidak boleh berhenti dari apa? Kenikmatan. Kalau dia lagi tidur nanti dia datang, Mas bangun Mas. Dia enggak bangun-bangun. Mas ni gimana? Jadi di surga enggak ada tidur. Terus bahagia, terus nikmat, berpindah dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain. Tidak ada tidur di surga ya. Nanti kalau kita berbaring tahu-tahu tidur, dia sana enggak ya. Berbaring nikmat segalanya, tidak ada tidur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Kemudian dikelilingi kepada mereka, diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak. Dari perak, dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zukhruf, wa yutafu alaihim bi sihafin min dhahab. Dalam ayat yang lain disebutkan diedarkan kepada mereka piring-piring yang terbuat dari emas. Jadi yang diedarkan kepada mereka ada yang dari emas, ada yang dari perak ya. Sehingga kesempurnaan di situ ada. Ya, karena kita tahu
apa namanya di dunia ini yang orang sering jadikan patokan keindahan adalah emas dan apa? Perak. Maka di surga juga ada emas, ada perak, tentu berbeda antara emas surga dengan emas dunia. Kalau emas di dunia paling murni 24 karat, entah di surga kayak apa emasnya ya. Ya. Perak ada juga namanya perak tapi berbeda dengan jangan disangka sama. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Laisa fil jannati syai'un mimma fil dunya illa al-asma." Tidak ada satu perkara pun di dunia yang dibandingkan dengan surga kecuali yang sekedar nama. Hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Pohon beda, emas beda, perak beda. Di sini diedarkan bagi mereka bejana-bejana, piring-piring, wa akwab, cangkir-cangkir, gelas-gelas. Ya, kanat qawarira, yang laksana seperti kaca-kaca. Subhanallah, kata Allah, qawarira min fiddatin, yang kaca-kaca tersebut terbuat dari perak. Subhanallah. Ini yang sebagian ulama mengatakan ini yang tidak pernah kita lihat permisalannya di dunia. Kenapa? Kalau perak ya kita bayanginnya perak metal tidak tembus pandang. Ya. Emas metal juga tidak tembus pandang. Kalau kita punya perak di dunia kita tipiskan, selama masih ada logamnya tidak bisa kita lihat apa yang di belakangnya. Tetapi di surga ada perak yang tembus pandang seperti kaca. Ini menunjukkan perak dunia berbeda dengan perak di mana? Akhirat. Beda. Namanya saja perak, tapi perak di akhirat bisa tembus pandang. Ini baru kita bicara perak, belum kita bicara perempuan. Tapi kita tidak akan berbicara pada hari ini. Tapi maksud saya, perak beda, perak dunia dengan perak apa akhirat. Karena di akhirat di surga qawarira min fiddah. Ada gelas-gelas yang terbuat dari fiddah, ya. Dia perak tapi dia tembus pandang, kelihatan isi gelas isinya. Kemudian qaddaruha taqdira, yang mereka mengukurnya dengan ukuran yang tepat. Maksudnya apa kata para ulama? Maksudnya para dayang-dayang, para pelayan-pelayan tersebut tatkala mereka menuangkan minuman khamar atau yang lainnya kepada penghuni surga sesuai dengan kebutuhan penghuni surga tersebut. Jadi tiba-tiba tahu, oh penghuni surga ini minumnya ingin setengah gelas. Oh ingin minumnya seukuran berapa mililiter. Mereka sudah tahu, jadi tidak ada terbuang-buang. Qaddaruha taqdira, sudah ditakdirkan persis seperti kebutuhan orang yang minum tadi untuk berlezat-lezat. Ingat, mereka minum bukan karena kehausan, tapi karena dalam rangka apa? Berlezat-lezat. Lagi pingin minum 1 liter, datang 1 liter. Lagi pingin minum 1/4 liter, datang 1/4 liter. Sesuai dengan yang mereka inginkan, subhanallah. Allah mengatakan qaddaruha taqdira. Ditakdirkan isinya, ukurannya sesuai dengan ukuran yang tepat sebagaimana kebutuhan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila." Dan mereka di surga diberikan ka'as tadi. Ka'as itu gelas yang sudah ada isinya tadi bahasa Arab. Ka'as itu gelas yang sudah ada isi khamar di dalamnya. Dihidangkan khamar-khamar bagi mereka. Kana mizajuha zanjabila, dicampur dengan zanjabil. Zanjabil kalau bahasa kita jahe. Tapi zanjabil di surga kita enggak tahu kayak apa ya. Yang jelas kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam bukunya, dalam tafsirnya, Allah menyebutkan mizajuha kafura. Dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan mizajuha kafura, ya, dicampur dengan kafur. Kafur itu identik dengan dingin. Zanjabil identik dengan hangat. Paham? Jahe identik dengan apa? Hangat. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, artinya Allah memberikan minuman kepada mereka dengan minuman yang beragam. Ada yang bercampur dengan dingin, ada yang bercampur dengan apa? Kehangatan. Ingat ya, jangan antum ingin praktekkan. Saya ingin tahu khamar rasa jahe kayak apa. Antum beli khamar isi jahe. Meledak dari ente. Enggak. Ini di akhirat lain. Tapi di akhirat ada minuman dicampur dengan kafur sehingga kesannya dingin, ada minuman dicampur dengan jahe kesannya hangat. Ini di antara model-model kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Kata Allah, ainan fiha tusamma salsabila. Yang diambil air tersebut atau khamar tersebut dari suatu mata air namanya salsabila. Salsabila ini suatu kata yang bikin orang, para ulama, ini apa salsabila? Karena di dunia tidak ada namanya salsabila. Zanjabil ada, kafur ada, khamar ada, fiddah perak ada,
emas ada. Allah bikin satu kata yang mereka bingung ini apa? Ainan fiha tusamma salsabila. Itu air mata air jelas kita tahu mata air kita bisa bayangkan mata air. Tetapi kenapa mata air ini namanya salsabila? Ini satu kata yang dibahas oleh para ahli tafsir. Apa salsabila ini maksudnya? Kebanyakan mereka menafsirkan bahwasanya salsabila diambil dari salasa. Salasa itu mudah untuk masuk, kalau diminum tidak tersendat-sendat, mudah untuk masuk dengan lancar ke dalam mulut seseorang. Ada yang mengatakan salsabil diambil dari salasah, dari kemudian sabalah, seperti sabalatil as-sama amtaran, maksudnya langit mengeluarkan hujan dengan deras. Sehingga maksud dari salsabila diambil dari dua kata yang digabungkan jadi satu oleh Allah, dari salasa dengan sabila, sehingga maknanya adalah air yang mudah diminum dan banyak jumlahnya. Artinya air yang keluar dari mata air tersebut sangat banyak. Ini usaha mereka untuk menafsirkan kata salsabila. Tapi itu nama. Yang jelas kita paham itu mata air. Adapun namanya tidak ada nama di dunia, enggak urusan ya. Tapi kita paham itu adalah mata air. Untuk mata air dunia beda dengan mata air akhirat. Salsabila. Ada yang mengatakan diambil dari salsabila, mintalah jalan. Sal artinya bahasa Arab minta, sabila artinya jalan. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ada mata air yang itu sumber kenikmatan khamar yang bercampur dengan zanjabil, dengan jahe. Mata air tersebut namanya salsabila. Kalau ada sebagian orang punya anak dikasih nama apa? Salsabila. Abi, apa artinya salsabila? Anaknya mungkin nanya satu hari. Dia harus tahu makna apa? Salsabila. Itu nama mata air di surga. Artinya apa? Abi juga bingung bilang. Baik. Setelah Allah berbicara tentang nikmat-nikmat yang mereka rasakan, sekarang Allah berbicara tentang pelayan-pelayan di surga. Perhatikan. Namanya raja harus ada pelayan-pelayannya. Namanya raja harus punya apa? Selir-selir, kan tidak? Punya istri, punya selir-selir, ya itu raja di dunia. Di surga Allah ceritakan tentang pelayan-pelayan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Berkeliling di sekitar mereka wildan mukhalladun, anak-anak yang abadi. Abadi di sini bukan maksudnya umur mereka abadi, bukan, karena semua penghuni surga abadi. Sudah ma'ruf. Kita sama-sama tahu. Maksudnya abadi di sini umur mereka muda terus, maksudnya. Artinya anak-anak ini tidak akan tua. Allah ciptakan mereka khusus untuk melayani penghuni surga. Kenapa anak-anak? Agar yang menyuruh santai, karena anak-anak disuruh enggak. Tapi kalau om-om kita suruh kan enggak enak. Kalau anak-anak santai sana. Dan mereka pertama problem jelas kenapa anak-anak, karena kalau disuruh lebih enak. Yang kedua, karena mereka lebih giat, namanya anak-anak itu terkesan apa? Lincah. Kita punya anak saja enggak berhenti, sakit saja masih main-main, ya. Jadi lincah, gerak sana gerak sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Berseputar di sekeliling mereka anak-anak yang abadi. Idza ra'aitahum, jika kau melihat mereka, hasibatahum lu'lu'an mansura, kau akan menyangka mereka adalah mutiara yang berserakan, bertebaran. Artinya mereka banyak. Sana kayak mutiara kita tebar begini kemana-mana ada. Jadi sang penghuni surga ingin dilayani, kapan saja ada pelayan, bertebaran pelayan tersebut. Beda dengan bidadari. Kata Allah, waktu Allah mensifati bidadari, Allah tidak mengatakan mutiara yang bersebaran, tapi mutiara yang tersimpan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Dan bidadari yang mata mereka indahnya luar biasa, ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Kenapa? Karena bidadari dipingit, ya. Dia menantikan kedatangan antum kalau antum masuk surga. Jangan sampai antum salah masuk pintu neraka. Oleh karenanya bidadari Allah mengatakan, ya, fihinna khairatun hisan, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hurum maqsuratun fil khiyam, yaitu para bidadari yang terpingit dalam kemah-kemah di sana. Jadi kalau bidadari mereka tidak tugasnya kerja-kerja ngelayan begitu, dia kerjanya ngelayani antum aja kalau antum masuk surga. Paham? Spesial for you.
Tidak macam enggak suruh ngangkat gas enggak. Kalau istri kita di dunia kadang-kadang kita suruh ngangkat ini ngangkat anu. Di sana surga bidadari sudah dia permaisuri ya. Ada pelayan-pelayan yang ngurusin. Jadi mereka cukup menjadi al-lu'lu'ul maknun, yaitu mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Putihnya sangat luar biasa ya. Tapi kita tidak lagi ingin ngomong bidadari. Kita bicara sekarang tentang pelayan. Perhatikan sini Allah berbicara tentang para pelayan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura." Kalau engkau melihat mereka, engkau menyangka mereka seperti mutiara yang tersebar. Mutiara warnanya putih bukan? Putih. Bahkan putihnya bersih, tidak ada noda-noda hitamnya. Ya. Kata sebagian ulama, kalau pelayan saja putih-putih seperti itu, apalagi bosnya, itu sudah. Paham? Kalau antum masuk surga, antum pasti putih. Pelayannya saja putih seperti mutiara, apalagi apa yang dilayani. Paham? Sudah dipahami dari hal tersebut bahwasanya orang kalau mau surga akan dirubah oleh Allah, dimodifikasi menjadi lebih tampan, lebih gagah. Yang perempuan masuk surga lebih cantik ya. Jangan sampai ada seorang masuk surga kemudian ingin ketemu bidadari, dilihat bidadari cantik dikatakan itu bukan milikmu. Kamu masuk lagi dalam. Dibuka ternyata istrinya. Kok kamu lagi? Tapi ingat istrinya kalau sudah di surga pasti sangat apa cantik jelita. Pasti sangat cantik jelita. Antum juga bukan kayak gini modelnya. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Kalau engkau melihat di sana di kejauhan, ra'aita na'iman, kau akan melihat kenikmatan. Allah di sini menggunakan isim syarat. Jika maka. Dan ini kelaziman. Idza ra'aita thamma wa idza ra'aita thamma. Kalau kau lihat di surga, ra'aita na'iman, kau pasti melihat kenikmatan. Tidak ada matamu kebuka di surga kecuali yang kau lihat kenikmatan. Tidak seperti di dunia. Terkadang kita lihat kesedihan, terkadang kita lihat suasana yang tidak enak, terkadang kita lihat suasana yang menjengkelkan, terkadang kita lihat lihat rumah roboh-roboh sedikit. Terkadang kita sedih lihat anak-anak, terkadang kita jengkel lihat istri, terkadang istri jengkel lihat kita. Banyak hal yang tidak menyenangkan yang kita lihat di dunia, ya tidak? Banyak, ada yang kita lihat kita bahagia, tapi ada perkara-perkara yang kalau kita lihat menyesakkan dada. Kalau di surga tidak. Idza ra'aita thamma, setiap kau buka matamu, setiap kau lihat, ra'aita na'iman, kau pasti melihat kenikmatan. Semuanya isinya kenikmatan. Tidak ada kesedihan sedikit pun. Tidak ada kegelisahan sedikit pun. Oleh karenanya penghuni surga begitu masuk surga mereka berkata, "Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan." Segala puji bagi Allah yang menghilangkan segala kesedihan dari kami. Tidak ada kesedihan. Kata Allah, "Wa mulkan kabira," dan kau akan melihat kerajaan yang besar. Kerajaan yang besar. Apa maksudnya mulkan kabira? Ahli tafsir menyebutkan beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan mulkan kabira maksudnya setiap penghuni surga pasti punya kerajaan yang luas. Bukankah dalam hadis sahih waktu Nabi menyebutkan tentang ya akhiru ahlil jannati dukhulan atau adna ahlil jannati manzilatan. Kata Nabi, maukah aku ceritakan kepada kalian tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan dia terakhir masuk surga. Orang tersebut sampai tertatih-tatih ya, baru selamat dari neraka jahanam. Dia terakhir keluar dari neraka jahanam. Kemudian dia terakhir masuk surga. Hadisnya panjang. Intinya di akhir hadis Allah Subhanahu mengatakan kepada dia ya, "Fa innalaka mithla dunya wa asyratu amsalihha." Sungguhnya bagimu di surga seperti dunia ini dan 10 kali lipat. Seperti dunia ini kerajaanmu dan 10 kali lipat apa? Dunia. Berarti dia punya kerajaan, ini orang paling rendah di surga, kerajaannya 11 kali lipat dunia. Paham? Dunia sudah besar belum? Besar. Ente bukan jadi Raja Bekasi saja, bukan Raja Bekasi. Raja dunia, bahkan dunianya ada 11. Laka misla dunia wa asyrati amsalihha. Seperti dunia 10 kali lipat. 10 kali dunia seorang penghuni surga yang paling rendah. Luas atau tidak? Luas. Siapa yang mau jadi laki-laki ini? Masuk surga yang paling rendah, kerajaannya 10 kali lipat dunia. Ada yang mau?
Antum gaya sekali kayak masuk surga aja. Siapa yang mau? Siapa tahu dikabulkan di masjid doanya. Ada yang mau? Enggak ada yang berani. Ya akhi, semoga kita semua masuk apa? Surga. Kalau masuk surga jangan yang itu, kita ingin yang lebih apa? Lebih tinggi. Taib. Ini tafsiran pertama, wa mulkan kabira, kerajaan memang luas. Lebih luas daripada raja dunia. Siapa sih raja yang pernah menguasai dunia ini? Enggak ada. Sekarang raja-raja yang menguasai negaranya saja. Sedikit kecil. Adapun menguasai dunia seluruhnya, siapa raja yang pernah ada? Dan entah akan datang atau tidak. Pernah ada pun ya dia tidak bisa menguasai seluruhnya. Tapi intinya seorang di surga memiliki kerajaan yang sangat luas. Semua penghuni surga memiliki kerajaan yang sangat luas. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, wa mulkan kabiran, artinya dia memiliki kekuasaan yang luar biasa. Sampai-sampai malaikat kalau mau datang ketemu dia minta izin dulu. Ya akhi, ente siapa kalau misalnya presiden mau ketemu ente saja minta izin sama asisten ente. Berarti ente orang hebat tidak? Bayangkan. Ente siapa mas? Presiden aja mau ketemu minta izin sama asisten ente. Berarti ente orang hebat bukan? Orang hebat. Ini bukan presiden. Malaikat mau ketemu minta izin ya. Untuk ketemu penghuni surga, malaikat minta izin, menunjukkan dia ini benar-benar dirajakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya bidadari-bidadari, dia punya istri-istri, dia punya pelayan-pelayan, dia punya kerajaan yang luas. Kerajaan yang begitu indah, istana-istana yang megah. Kau akan melihat di sana mulkan kabira. Jadi tidak ada di surga raja istananya kecil itu enggak ada di surga. Enggak ada raja di surga, enggak ada penghuni surga istananya apa? Kecil, enggak ada. Penghuni surga paling rendah istananya seluas bumi ini dan 10 kali lipatnya. Kata Allah, aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq. Pakaian mereka terbuat dari sundus dan istabrak. Sundus, ada yang mengatakan, Sayyid Tahir bin Asyur dalam Tahrir wa Tanwir mengatakan sundus asalnya adalah jenis kain yang didatangkan dari India. Adapun istabrak adalah jenis kain yang didatangkan dari Persia, yaitu kain mahal di zaman Arab dahulu, kain import. Dan sundus adalah kain sutra yang halus. Adapun istabrak kain sutra yang tebal. Maksudnya dua model. Ada model kain sutra yang halus, ada model kain sutra yang tebal. Dan dua-duanya dipakai oleh penghuni surga. Sebenarnya kita enggak jauh-jauh kalau kita sekarang lihat seperti para ulama atau para pembesar-pembesar di Arab Saudi. Mereka pakai baju dalam, di luarnya mereka pakai kain tipis, paham? Semakin indah tatkala pakaian yang tebal ditutup dengan kain apa yang tipis. Terkadang syekh-syekh kita lihat dia pakai baju putih, thawb, jubah, kemudian dia lapisi dengan baju warna coklat yang tipis. Sehingga kalau dia jalan penampilannya luar biasa, bagus, kelihatan hebat, kelihatan karismatik ya. Di surga, penghuni surga juga demikian. Dia memakai kain sutra yang tebal, istabrak, dan dia pakai kain sutra yang tipis yaitu sundus. Kemudian kata Allah, wa hullu asawira min fiddah. Dan mereka dipakaikan dengan gelang-gelang. Asawir itu gelang-gelang yang terbuat dari perak. Jadi bagi lelaki di dunia tidak boleh pakai gelang. Tapi raja-raja dahulu, Fir'aun dan kawan-kawannya, raja-raja dahulu, mereka di antara seperti Kisra, kemudian Kaisar, ya, Heraklius, ya, mereka Kisra, raja Persia pakai apa? Pakai gelang. Nah, bagi kita laki-laki enggak boleh pakai gelang di dunia, tapi di akhirat nanti pakai gelang. Gelang tersebut terbuat dari fiddah, dari perak. Dalam ayat yang lain, ya, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Dalam ayat yang lain, dalam surat Fatir, dalam surat Al-Kahfi disebutkan bahwasanya mereka dihiasi dengan gelang-gelang dari emas. Kata para ulama ini dalil bahwasanya di tubuh mereka ada sebagian gelang dari emas, ada sebagian gelang dari apa? Perak. Artinya jenis kenikmatan mereka miliki. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan Rabb mereka memberikan minuman kepada mereka, minuman yang tahur. Tahur itu artinya tahir wa mutahhir, bersih dan membersihkan. Suci dan mensucikan, namanya tahur dalam bahasa Arab. Makanya Allah mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Kami turunkan dari langit air tahur, suci dan mensucikan. Nah, ternyata mereka minum, kata Allah, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah membuat mereka minum dengan minuman yang mensucikan. Apa maksudnya minuman yang mensucikan? Maka secara umum ada dua pendapat. Ada dua tafsir yang mengatakan mensucikan maksudnya kalau mereka minum
maka seluruh makanan yang mereka makan ini tidak menjadi kotoran. Makanya di surga tidak ada ingus, tidak ada ludah, tidak ada kencing, la yabulun wala yataghawwatun, mereka tidak buang air besar, mereka tidak buang air kecil, wala yamtakhitun, mereka tidak ada ingusnya, tidak ada ludahnya, ya. Apalagi keteknya, bau ketek enggak ada, semuanya enggak ada ya. Tai mata enggak ada, tai telinga enggak ada, bersih semuanya. Di antaranya mereka minum minuman ini sehingga makanan yang mereka makan tersebut menjadi keringat yang baunya seperti minyak kasturi. Atau mereka bersendawa, tapi baunya apa? Minyak kasturi. Gara-gara minuman tersebut. Ini pendapat Ibnu Katsir memilih pendapat syaraban tahuran, maksudnya minuman tersebut membersihkan segala penyakit hati mereka. Jadi mereka dibersihkan luar dan dalam. Sehingga ketika mereka minum hilang semua hasad, dengki. Jadi minuman kebahagiaan. Mereka minum, mereka tambah bahagia. Bukankah orang tidak bahagia kalau hasad, kalau dengki, jengkel, itu bikin orang tidak bahagia. Meskipun duit banyak, meskipun rumah banyak, meskipun istri banyak, tapi kalau dalam hati jengkel, hasad, dengki, tidak bahagia. Nah, orang di surga dikasih minuman yang menghilangkan itu semua sehingga menambahkan kebahagiaan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura." Allah bilang sama mereka setelah mereka masuk surga, "Inna hadza kana lakum jazaa'an." Wahai para penghuni surga, ini balasan bagi kalian. Wa kana sa'yukum mashkura, dan memang amalan kalian di dunia patut untuk dibalas karena Allah Asy-Syakur, Maha membalas kebaikan. Kata sebagian ulama, kenapa Allah ucapkan ini kepada mereka agar mereka jangan merasa enggak enak. Antum bayangkan, antum bertamu di sebuah rumah, kemudian penghuni rumahnya nih kasih kunci mobil buat kamu ya. Kasih ini, nih istri lagi kamu mau nih. Semua. Antum kan enggak enak. Ini kenapa? Tapi kalau tuan rumah mengatakan memang ini pantas buat kamu. Kamu memang kerja buat saya loh. Ini memang pantas buat kamu. Ini memang pantas buat kamu. Jadi enak atau tidak? Jadi enak. Jadi Allah mengatakan kepada mereka, "Inna hadza kana lakum jazaa'an." Sungguh ini yang kalian dapatkan ini pantas buat kalian. Memang semuanya dari karunia Allah. Tapi Allah menenangkan hati mereka agar mereka lega di surga. Bahwasanya ini memang atas amal kalian selama di dunia kalian pantas mendapatkannya. Jazaa'an. Ini adalah balasan bagi kalian. Azan. Taib azan, kita salat baru kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai pada ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sungguhnya kami, nahnu. Jadi inna itu dari inna dan na. Inna sendiri artinya sungguhnya, na artinya kami. Jadi inna itu artinya sesungguhnya kami. Terus Allah tambah lagi nahnu, artinya juga kami juga. Jadi sungguhnya kami. Kata para ulama ini penekanan. Allah menekankan penekanan di atas penekanan. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sungguhnya kami ini yang turunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad secara tanzila, berangsur-angsur. Bukan karangan engkau wahai Muhammad. Ini kami yang turunkan, bukan selain kami, bukan karangan Jibril, bukan karangan siapapun, kami yang turunkan. Makanya Allah menekankan, sungguh-sungguh benar-benar kami ini yang menurunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad secara berangsur-angsur. Jadi jangan kau dengarkan perkataan mereka, karena orang kafir mereka mengatakan wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'ana jumlatan wahidah. Kadzalika litsabita bihi fuada. Mereka berkata seandainya Al-Quran diturunkan langsung sekaligus. Kenapa berangsur-angsur? Allah mengatakan kami yang turunkan berangsur-angsur sengaja. Ya, karena ada hikmah yang Allah kehendaki ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya Al-Quran bukan karangan Muhammad, tapi dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah dengan keputusan Rabbmu. Ya, turunnya Al-Quran itu keputusan Allah. Berangsur-angsur keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' minhum athiman aw kafura, dan jangan kau ikuti dari mereka pelaku dosa dan orang yang sangat kufur. Para ahli tafsir menyebutkan athiman wa kafura, ya, yaitu pendosa dan orang yang suka kufur. Kenapa Allah tidak mengatakan jangan kau ikuti seorang pun dari mereka? Tapi Allah mengatakan jangan kau ikuti pendosa dari mereka dan kufur dari mereka, supaya jelas hukumnya bahwasanya mengikuti
permintaan mereka orang kafir berarti kau berdosa. Mengikuti permohonan mereka berarti kau kufur. Begitu kira-kira maknanya. Ya, sehingga Allah menjelaskan mereka yang merayumu itu pendosa dan kafir. Kalau kau ikuti mereka maka kau terjerumus dalam dosa dan kekufuran. Ayat ini berkaitan dengan tawaran orang-orang musyrikin. Seperti Utbah bin Rabi'ah. Dia menawarkan kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, saya punya anak perempuan paling cantik. Kalau kau mau nikahi anak perempuanku dan kau tidak usah lagi dakwah-dakwah. Kalau kau memang cari perempuan cantik, saya punya anak yang cantik-cantik." Al-Walid bin Mughirah mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau kau ingin harta, saya punya harta, saya kaya. Ambil hartaku dan kau berhenti, jangan kau cela Tuhan-Tuhan kami." Dan mereka punya permintaan yang banyak. Di antaranya mereka mengatakan, "Turunkan Al-Quran satu kesatuan, jangan terpisah-pisah. Kalau bisa ada malaikat yang turun sama engkau." Banyak permintaan mereka. "Muhammad, kalau kau memang Nabi, minta sama Tuhanmu agar ini Mekah dialirkan sungai-sungai ini, kami tandus seperti ini, ya. Sana sini gunung, coba alirkan sungai, ya, biar tumbuhan yang hijau kota Mekah." Ya, semua permintaan mereka jangan diikuti. Ya. Kata Allah, jangan kau ikuti permintaan mereka sama sekali, karena itu adalah dosa dan kekufuran. Kata Allah, bagaimana cara menghadapi ejekan mereka, gangguan mereka, permintaan mereka? Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Karena mereka mengatakan, Muhammad, kalau kau tidak menjalankan keinginan kami akan menuduhmu sebagai penyihir, dukun, orang gila, ya, orang sinting, semuanya kami akan tuduhkan. Dan ini sangat mengganggu hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah, sungguh kami tahu hatimu sempit, sesak wahai Muhammad gara-gara apa yang mereka tuduhkan kepada engkau. Bagaimana solusinya? Kata Allah, wadhkur isma rabbika, sebutlah nama Rabbmu, berzikirlah, bukratan wa asila, di pagi hari dan di sore hari. Nabi disuruh zikir pagi, zikir petang, disuruh ibadah di pagi hari, disuruh ibadah di petang hari. Kemudian wa minal laili fasjud lahu, dan jangan lupa di malam hari salat malam, sujudlah kepadanya. Wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah kepada Allah di malam hari. Ini yang bisa meredakan hatimu, ini yang bisa menjagamu agar kau tidak terjerumus dalam godaan mereka. Dan saya sering sampaikan bahwasanya salat malam adalah senjata yang sangat ampuh bagi seorang muslim, seorang mukmin, agar bisa menghadapi berbagai macam rintangan, ujian dan godaan di siang hari dalam kehidupan ini. Kata Allah, inna haula'i yuhibbunal ajilah. Sungguhnya mereka, orang-orang kafir tersebut, yuhibbunal ajilah, mereka menghendaki sesuatu yang disegerakan. Wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila, dan mereka melupakan, membuang di belakang mereka yauman tsaqila, hari yang sangat berat, yaitu hari kiamat kelak. Ya, mereka tidak peduli dengan hari kiamat. Bagaimana mereka tidak buang? Mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Yang mereka inginkan kenikmatan di depan mata, padahal kenikmatan depan mata itu sangat tidak ada nilainya dibandingkan dengan nikmat akhirat. Bayangkan Nabi berkata, raqatul fajri khairu minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenikmatan yang kita lihat sekarang disegerakan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan surga, ya. Tidak ada nilainya sama sekali. Nah, sementara mereka inginnya yang dilihat, ingin yang disegerakan. Dan mereka melupakan akhirat, ya. Seorang boleh menikmati dunia tapi jangan lupa akhirat. Makanya orang-orang alim, orang-orang soleh menasihati Qarun, mereka mengatakan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhiratmu dan jangan lupa duniamu. Jadi akhirat utama, dunia kita perlu juga. Ya. Bukan ayat ini bukan seimbang, enggak. Kata Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah akhiratmu dan jangan kau lupa dengan dunia. Paham? Maksudnya fokus ke akhirat, dunia boleh kau nikmati, tapi yang paling fokus apa? Akhirat. Itu maksud ayat tersebut. Banyak orang mentafsirkan maksudnya dunia akhirat terus seimbang. Jangan seimbangkan dunia dan akhirat, rugi nanti seimbangkan dunia dan akhirat. Tidaklah kita menempuh dunia kecuali untuk apa? Akhirat, enggak ada masalah. Antum kaya silakan tapi sedekah. Antum cari uang banyak-banyak untuk akhirat antum, ya. Antum nikah banyak-banyak, punya anak banyak-banyak untuk akhirat antum, biar anak-anak doain ente nanti hari ente sudah meninggal, paham? Tapi kalau mau cari di pentung sudah berhenti. Jadi kita boleh dunia kita cari, tapi untuk apa? Akhirat. Adapun mereka ini, mereka meninggalkan akhirat, mereka lupakan, mereka tidak pedulikan, padahal akhirat hari kiamat yauman tsaqila, hari yang sangat berat karena kedahsyatan pada hari tersebut. Kata Allah, nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum. Kami yang ciptakan mereka dan kami kokohkan mereka. Asrahum itu maksudnya kami yang rapatkan tulang mereka, kami yang lengketkan daging mereka. Jadi mereka semua itu ciptaan kami, orang-orang kafir tersebut. Wa idza syi'na, kalau kami berkehendak, badalna amsalahum tabdila. Kami akan ganti mereka dengan yang lain.
Ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama kata Ibnu Katsir, maksudnya Allah mengatakan kalian ini yang ciptakan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bikin lagi seperti kalian hari kiamat gampang, mau dibangkitkan lagi mudah. Yang buat kalian bisa hidup, yang buat kalian tulang kalian bersatu kokoh, bersambung, daging kalian lengket dan yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuat yang kalian semisal ini pada hari kiamat kelak dibangkitkan dalam bentuk yang lain mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat kedua mengatakan kalian ini kami yang menguasai. Kalau kami ingin membinasakan kalian, kami ganti dengan makhluk yang lain, kami mampu. Ya, jadi ini sangat mudah. Membinasakan kalian mengganti yang lain juga sangat mudah. Kata Allah, inna hadhihi tadhkirah, ini semua adalah peringatan. Tadhkirah dari tadhkir. Cuma ya-nya dihilangkan jadi tak marbutah jadi tadhkirah. Maknanya sama, tadhkir. Inna hadhihi tadhkir, ini adalah peringatan. Dari dzakkara yudzakiru tadhkiratan. Ini adalah peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbi sabila. Barang siapa yang ingin berkehendak, dia bisa menempuh jalan menuju Rabb-Nya. Allah sudah jelaskan jalan yang tegas. Mau ketemu Allah, mau masuk surga, jalannya jelas. Tinggal kamu tempuh aja. Kalau kamu mau, kamu insyaallah bisa menempuh jalan tersebut. Kata Allah, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Apa yang kalian kehendaki pasti di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kalian sudah menempuh jalan yang lurus, kalian jangan ujub. Maka minta kepada Allah agar terus menunjukkan jalan yang lurus, karena tidak mungkin kita berkeinginan kalau Allah berkehendak lain tidak akan bisa tercapai. Jadi Allah menyebutkan kalian harus berkeinginan menempuh jalan yang lurus. Tapi tatkala kalian menempuh jalan lurus, minta kepada Allah agar kalian bisa kokoh di jalan yang lurus tersebut. Karena rintangan sangat banyak, godaan sangat banyak yang memalingkan kita dari jalan yang lurus tersebut. Kalau kita tempuh jalan lurus tersebut, pasti sampai kepada Allah meskipun mungkin jauh, meskipun banyak godaan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijak. Allah tahu mana hambanya yang berhak masuk surga. Allah tahu mana hambanya yang memang bisa menempuh jalan. Allah tahu mana hambanya yang ikhlas. Allah tahu mana hambanya yang riya. Allah tahu mana hambanya yang sombong. Allah tahu mana hambanya yang munafik. Allah tahu semuanya. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah masukkan ke dalam surga orang Allah kehendaki dalam rahmatnya. Wa zalimina adalahum adzaban alima. Dan orang-orang zalim Allah siapkan bagi mereka azab yang pedih. Demikian saja tafsir dari surat Al-Insan ya. Saya rasa tidak usah ada tanya jawab ya. Insyaallah tanya jawabnya ditunda habis hajian ya. Karena minggu depan libur ya. Minggu depannya lagi libur, minggu depannya lagi libur. Insyaallah kalau tidak ada halangan saya pulang tanggal 22 Agustus ya. Insyaallah kalau ada umur kita lanjutkan pengajian kita dan insyaallah tanya jawabnya ditunda ila dzalikal hin sampai waktu tersebut. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.